Bagaimana pengaruh pergantian jajaran Direksi Garuda Indonesia terhadap karyawan dan kinerja internal maskapai Garuda telah hadir di studio Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, Zainal Mutakin. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Zainal, dari kacamata awak kabin sendiri, bagaimana Anda melihat jajaran direksi yang baru, walaupun sifatnya sementara sampai nanti ada RUPS di Januari 2020? Harapan saya sih mereka lebih ada goodwill ya terhadap perbaikan perusahaan ini ke depannya seperti apa, walaupun dikasih waktu sekitar 45 hari ya, sampai tanggal 20. Tapi dilihat dari profil per profil masing-masing jajaran direksi saat ini? Karena mereka yang lebih tahu dari awal ya, dari awal kebijakan perusahaan di zamannya Pak AA ini memang tahu persis seperti apa. Jadi harapan saya sih memang kebijakan-kebijakan yang tidak menuju kepada kemaslahatan orang banyak atau ke pegawai, saya pikir harus dikembalikan kepada kebijakan yang sesuai. Oke, tadi dari pernyataan pelaksana harian Direktur Human Capital yang mengatakan dalam 45 hari ke depan ada pemulihan sejumlah ketentuan yang berpotensi sebelumnya melanggar sejumlah ketentuan juga, dan juga membahas mengenai peraturan kerja bersama yang sudah ada di Garuda. Tanggapan dari Anda seperti apa? Saya sangat bersyukur ya kalau memang mereka mau mencoba merevert kebijakan yang selama ini keliru ya, terutama di dalam perjanjian kerja bersama. Walaupun kami sudah mendaftarkan gugatan juga ke Pengadilan Hubungan Industrial beberapa hari yang lalu. Karena itu juga terkait dengan mediasi kita yang pertama dan terakhir di Kemenaker. Dan anjuran yang diberikan itu memberatkan kami selaku siap pekerja. Jadi kalau memang ada goodwill-nya bagus dari perusahaan, saya sebagai ketua dan seluruh masyarakat awak kabin menyambut baik. Tapi dari awak kabin sendiri, apakah setelah adanya kasus tersebut dilibatkan untuk berdiskusi apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk membenahi maskapai? Selama ini belum, kami belum dipanggil oleh mereka ya, oleh jajaran direksi PLT maupun jajarannya. Begitu juga dengan komisaris belum disertakan karena memang ada IKG tandingan yang memang belum diklarifikasi oleh mereka gitu. Oke, tapi kondisi internal di karyawan Garuda Indonesia sendiri seperti apa? Karena kan kasus penyelundupan barang mewah kemarin ini seolah-olah membuka kotak Pandora. Iya. Sebenarnya teman-teman sih bisa membedakan ya, mana bagian mereka yang harus bicara, mana bagian mereka yang memang harus tidak bicara. Jadi persoalan ini tidak mempengaruhi kinerja mereka sebagai awak kabin. Mereka tetap kok melakukan kerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di kita, di perusahaan kita, dan mereka tetap secara profesional untuk melakukan pekerjaannya dan memberikan pelayanan terbaik pada penumpang. Adanya pemilihan jajaran direksi Garuda Indonesia yang baru, walaupun sifatnya sementara ini, apakah memberikan pengaruh yang positif juga atau seperti apa? Pastinya ada yang beberapa positif ya. Contohnya kemarin ada beberapa keputusan yang tadinya keputusan itu merugikan kita, yaitu tadi penerbangan jarak jauh dengan pulang pergi itu kan sudah kembali lagi normal. Dan beberapa kebijakan yang tadinya meng-cut fasilitas konsesi ID tiket itu sudah dikembalikan lagi bagi mereka yang sudah pensiun. Ada beberapa kebijakan juga mereka sudah mulai mencoba melakukan evaluasi dan mengembalikan kepada kebijakannya sesungguhnya yang memang pro ke teman-teman atau pro ke awak kabin maupun ke pegawai seluruhnya. Artinya perlahan-lahan suasana kembali menjadi kondusif seperti itu, tapi dari IKG sendiri kan kemudian masih terbelah. Iya, makanya. Apakah ini ada mediasi atau seperti apa nanti ujungnya? Ya, saya berharap sih ada mediasi ya dari pihak perusahaan untuk melakukan konsultasi yang memang positif arahnya. Yang penting ada goodwill dari perusahaan memang kita sambut ya, tapi bukan berarti apa yang menjadi kesalahan mereka terus kita abaikan, tidak. Tetap melakukan apa yang menjadi kesalahan mereka, kita akan proses secara hukum. Oke, Mas Zainal, kita harus tahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu, tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangannya nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Zainal, ada target 45 hari bagi jajaran direksi yang baru ini. Menurut Anda, apakah mungkin di waktu 45 hari itu bisa membenahi berbagai macam persoalan, masalah-masalah yang terjadi di Garuda Indonesia? Ya, harapan saya sih memang harapan teman-teman seperti itu. Jangan sampai perintah Pak Erik bersih-bersih kemudian rapi-rapi gitu. Itu yang saya khawatirkan. Rapi-rapi seperti apa nih yang Anda khawatirkan? Ya, artinya dia harus benar-benar introspeksi lah ke dalam, realize bahwa ini merupakan sebuah kesalahan, merupakan kebijakan yang memang merugikan kita semua. Bukan hanya sebagai pegawai yang dirugikan lah, mungkin juga penumpang dirugikan dengan kebijakan seperti ini gitu. Dan citra baik perusahaan juga dirugikan di mata
baik di mata nasional maupun di mata dunia sebenarnya, Mbak. Ini yang saya harapkan mudah-mudahan dalam 45 hari ini memang benar-benar mereka bekerja sesuai dengan arahan Pak Menteri dan juga mempunyai semangat memperbaiki keadaan. Jadi jangan semangat untuk menutupi keadaan. Ini yang kita juga harus hindari, Pak. Kita juga harus dari setiap pekerja dan pegawai juga memonitor sebenarnya, melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah juga kepada teman-teman di lapangan agar selalu menjaga dan memperhatikan sejauh mana nih kinerja PLT dan jajarannya untuk memperbaiki ke depan. Kan, untuk mempengaruhi ataupun juga meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan ataupun servis di Garuda Indonesia ini tidak berpengaruh terganggu oleh adanya polemik ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari di media sosial ataupun di media ini nampaknya tapi antara IKG sendiri saling berbantahan seperti itu. Sehingga mungkin ada kekhawatiran juga ini kesolidan internal sendiri seperti apa? Sebenarnya nggak ada masalah. Artinya ya itu kan dinamika perkembangan serikat pekerja dalam mengeluarkan pendapat ya. Dari sejauh ini hanya sebagian kecil mereka yang memang tidak setuju dengan langkah yang kita lakukan sebagai IKG yang sah sebenarnya. Ini kan bagian dari bagian dari orang-orangnya Pak Ari pada saat itu memang tidak menghendaki ada sebuah kelompok atau komunitas yang menentang dia. Nah, untuk mewakili dari kami sebagai serikat pekerja awak kabin, maka ditampilkan orang-orang seperti itu. Dan orang seperti itu tidak mewakili awak kabin secara keseluruhan, Mbak. Jadi orang yang ada berada di situ IKG di bawah Anda mewakili ataupun bisa menjadi representasi. Iya, betul. Karena memang kita terlahir dari awal, Pak. Karena mengikuti sejarah dari awal seperti ini sebenarnya. Kalau mereka kan hanya di pertengahan jalan, Pak, 2019 di bulan September mereka membentuk itu atas perintah Pak Ari itu, Pak. Jadi sehingga teman-teman yang berpikir sehat juga melihatnya juga ini akal-akalan mereka semua ini dibuat seperti ini gitu. Jadi sengaja membuat suasana tidak kondusif sebenarnya merugikan diri sendiri dan merugikan kita seluruh sebagai awak kabin maupun sebagai perusahaan di dalam perusahaan itu sendiri gitu loh, Pak. Oke. Tadi dikatakan bagaimana kemudian kasus penyeludupan barang mewah ini seperti membuka kotak Pandora, ternyata ada berbagai masalah yang harus dibenahi dalam Garuda Indonesia, termasuk juga ketika kemudian direksinya ternyata rangkap jabatan menjadi komisaris di berbagai macam perusahaan. Betul. Anda sendiri sebagai awak kabin, apakah memang mengetahui hal ini? Atau seperti apa? Kalau jadi isunya tuh sudah tercium, Mbak. Jadi kalau orang bau tuh kita kena baunya aja gitu loh. Tapi orang yang segala macam ini nggak pernah tahu gitu. Tapi isu atau baunya itu sudah kecium ke seluruh pegawai sebenarnya. Cuma kan tidak ada kuasa kita untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, investigasi. Nggak ada. Apalagi kami siapa pekerja yang ditutup semua aksesnya oleh mereka gitu loh. Jadi kalau kami dibuka aksesnya mungkin kami bisa mengetahui persis keadaan seperti apa ya. Tapi selama ini kami ditutup namanya ya bukan berarti kita tidak mendapat informasi ya. Ada aja memberikan informasi kepada kita dan itu juga menjadi informasi berharga dan kita beritahukan kepada pihak-pihak terkait, Pak. Artinya sikap IKG terhadap langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ini kemudian menyoroti berbagai hal dan mencoba untuk membenahi serta memperbaiki ini seperti apa, Mas Zainal? Ya, artinya memang pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan kami sebagai serikat pekerja dan berdiri sebagai mitra lah untuk memperbaiki ini. Kemudian juga kami juga meminta masukan dari teman-teman sebagai pegawai Garuda Indonesia memberikan masukan mana yang lemah, mana yang harus dipertahankan, bagaimana solusinya terbaik. Karena bukan berarti kemudian BOD yang definitif dia akan menyelesaikan masalah, tidak. Justru orang-orang di bawah ini yang mengetahui permasalahan persis seperti apa gitu. Nah, ada orang-orang yang memang mengganggu kinerja perusahaan, ini juga harus diwaspadai. Jangan sampai orang-orang ini masih berkembang terus sampai kapanpun kalau orang yang tidak pernah dilakukan tindakan tegas sampai bagaimanapun juga Garuda tidak akan bisa selesai permasalahannya. Nanti kemudian kan penentuan dari direksi definitif akan dilakukan pasca adanya RUPSLB di Januari 2020. Ini dari awak kabin terutama, apa kemudian yang diharapkan terhadap nanti direktur utama ataupun jajaran direksi yang betul-betul baru nanti? Harapan kami ya para direksi itu memang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing, Mbak. Yang itu kemudian yang paling penting sebagai saya adalah orang jujur, Pak. Karena jujur susah banget, Pak. Ya kan, moral baik, jujur baik susah. Kalau orang pintar mungkin banyak ya, tapi orang jujur, punya integritas, punya loyalitas, semacam dan berpikirnya ke depan, dan berpikir orang banyak, itu susah banget carinya. Nah, kemudian kami juga dari jajaran awak kabin menginginkan ada sebuah direktorat sendiri, Pak. Direktorat servis yang dulu pernah diadakan di Garuda ini. Nah, karena pada saat
Pak Ari dipimpin itu, yang memimpin Pak Ari itu dihilangkan jajaran Direktorat Servis. Artinya dulu Direktorat Servis ada, tapi kemudian dihilangkan. Hilangkan sama beliau. Nah ini saya berharap banget pada nanti RUPS luar biasa nanti di Januari hadirnya Direktorat Servis untuk kita semua, karena untuk mengetahui sejauh mana sih kenyamanan dan pelayanan terbaik yang bisa dirasakan oleh penumpang. Oke, kita harapkan memang polemik ini tidak berpengaruh pada daya saing Garuda Indonesia sebagai maskapai kebanggaan dari Indonesia itu sendiri. Baik, Mas Zainal Mutakin, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.